Hari Minggu gini enaknya ya nyantai sambil ngeteh. Hehehe. Ah, gempa, gempa, gempa! Selamatkan diri kalian semua. Ternyata cuma karnaval sound system. Ganggu orang nyantai aja. Karnaval. Apakah kalian tahu apa itu karnaval? Karnaval itu kayak pameran tapi di jalanan atau parade gitu kali ya. Mungkin kalian juga udah tahu sih ya pastinya. Nah, biasanya karnaval itu diadain buat memperingati suatu hari besar. Kayak misal hari kemerdekaan, ulang tahun suatu daerah kayak kota atau kabupaten, dan lain-lain. Kenapa kali ini gue bahas karnaval? Nah, jadi di video kali ini gue mau ceritain keresahan gue tentang karnaval. Tenang, gue gak benci kok sama karnaval. Malah gue dulu cukup excited kalau misal mau ada karnaval. Nah, yang gue resahin itu bukan karnaval yang kayak gini, tapi gue resah sama karnaval yang akhir-akhir ini sering muncul. Ya, karnaval sound system. Atau kalau di daerah gue itu biasanya disebut karnaval horeg. Karnaval yang isinya kenceng-kencengan sound system dan diiringi sama dancer di belakangnya. Ya, kira-kira begitulah. Terus kenapa gue resah sama yang namanya karnaval sound system ini? Ya, yang bener aja. Setiap kali ada karnaval sound system yang lewat di dekat rumah gue, di rumah itu rasanya udah kayak gempa. Jendela itu nggak bisa berhenti getar karena efek dari bass sound system itu. Suaranya itu super berisik dan ganggu banget sumpah. Kuping gue kayak mau pecah rasanya. Beberapa dari kalian mungkin juga ada yang tahu tentang ada acara karnaval sound system yang sampai merusak fasilitas umum. Nah, itu kan jatuhnya juga meresahkan ya. Dan gue juga heran. Gue yang jaraknya agak jauh aja dari sound system, rasanya di kuping udah kayak mau pecah. Nah, ini dancer yang jaraknya sedekat itu sama sound systemnya kok bisa betah? Ada yang bilang katanya di kuping mereka itu dikasih kayak penyumbat gitu sih. Mungkin itu ya yang bikin mereka bisa tahan. Gue juga heran kenapa ada banyak orang yang bisa nikmatin hal yang namanya karnaval sound system ini. Tapi bang, hobi dan kesenangan orang itu kan beda-beda. Iya, gue tahu kok. Kesenangan dan hobi orang-orang itu emang beda-beda. Gue gak masalah kok sama hobi dan kesenangan orang lain, meskipun hobi dan kesenangannya beda sama gue. Selama hobi dan kesenangan lo itu gak ganggu ketenangan orang lain. Kayak misal lu suka musik, ya udah dengerinlah musik yang lu suka, dan jangan ganggu ketenangan orang lain dengan maksa dengerin musik yang lu suka. Nah, yang gue resahin dari karnaval horeg atau karnaval sound system ini, mereka itu seolah maksa kita buat dengerin musik yang mereka suka. Gimana gak maksa? Musik yang disetel sama mereka itu keren banget. Gue bukannya benci ya sama genre musik mereka. Kadang-kadang gue juga dengerin kok musik-musik DJ itu. Cuman kalau misal disetel dengan sound system segede itu dan bass semenggelegar itu, sumpah gue gak bisa denger apa-apa dari musik yang mereka setel. Yang gue denger cuma bass yang gede banget dan suara getaran jendela rumah gue yang nyaris pecah. Pernah nih ya, suatu hari di daerah tempat gue tinggal itu ngadain acara yang namanya bersih desa. Bukan literally bersih desa kayak kerja bakti gitu, tapi kayak acara kebudayaan ngebersihin desa dari aura negatif. Setahu gue latar belakangnya begitu sih, gue nggak terlalu tahu juga. Nah, jadi di acara bersih desa itu acaranya karnaval ngelilingi daerah tempat gue tinggal. Dan setiap RW wajib ikut serta dalam karnaval bersih desa ini.
Nah, harusnya karnaval buat acara kebudayaan itu kan karnavalnya ya karnaval kebudayaan kan. Nah, ini malah jadi kayak karnaval sound system boy. Gue nggak tahu kenapa setiap RW yang ikut bukannya nunjukin kebudayaan tapi malah kenceng-kencengan sound system. Termasuk RW gue sendiri. Ya ada sih beberapa unsur kebudayaannya, tapi ya dikit banget dan didominasi sama sound system ini. Dan kalian tahu apa yang lebih ngeselin? Gue dipaksa ikut karnaval dari salah satu perwakilan RW gue. Gue sebenarnya males banget buat mau ikut, tapi ya daripada gue dianggap warga yang nolep dan tidak pernah berbaur dengan sesama warga yang lain, mending gue ikut kan. Untungnya waktu karnaval itu gue nggak jadi dancer sound systemnya. Gue dapat bagian yang pakai baju adat. Jadi waktu itu gue pakai baju adat lurik dari Jawa. Tapi ya tetap aja selama karnaval itu kuping gue dipaksa buat dengerin bass yang super menggelegar, dan itu sangat amat mengganggu. Bahkan ya setelah karnavalnya kelar, kuping gue itu masih mendengung parah gara-gara sound system ini. Gue bener-bener kapok lah pokoknya sama karnaval sound system ini. Gue gak bakal mau ikut lagi pokoknya. Kuping gue masih trauma. Akhir kata nih ya, please kembalikan era karnaval yang dulu. Kayak dulu itu kalau karnaval itu bisa seneng gitu ngelihat baju-baju adat dari daerah-daerah lain. Terus ada yang bawa ogoh-ogoh yang keren-keren. Pokoknya karnaval dulu itu keren banget lah. Ya gue gak bilang karnaval-karnaval yang keren-keren itu udah gak ada ya. Cuman di daerah gue itu karnaval-karnaval yang keren-keren itu udah jarang banget. Dan malah didominasi sama... Ya, terima kasih buat yang udah nonton sampai detik ini ya. Gue berterima kasih banget. Gue mau cerita banyak nih. Mungkin nggak banyak-banyak juga sih. Pertama, gue mau bilang terima kasih buat yang udah bikinin gue fan art. Wah, gue seneng banget sih. Rasanya kayak ya seneng lah pokoknya. Kayak gimana ya, sulit buat jelasinnya. Pokoknya gue seneng banget. Terima kasih buat yang sudah ngirim fan art. Terus yang kedua, mungkin kalian nyadar ya kalau video gue yang kali ini durasinya nggak terlalu panjang, karena 2 minggu terakhir ini ada beberapa hal yang terjadi sama gue. Kayak jadi tangan kiri gue itu agak ada ngalamin dislokasi ya. Kayak mungkin gara-gara workout yang terlalu ngawur ya gue sendiri. Ya, dan akhirnya gue sekarang lagi jalanin terapi buat benerinnya. But I'm alright, gue baik-baik aja kok. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Dan sekali lagi terima kasih karena udah nonton sampai detik ini dan mau dengerin gue sampai detik ini. Itu suara ayam mendengeran gak sih? Ya udahlah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.